penelantaran anak yang menyeret nama Rezky Aditya kembali mengemuka ke publik setelah cukup lama tenggelam dari pusaran pemberitaan. Kendati telah 2 tahun bergulir, kasus yang dilaporkan Weni Aryani itu sedikit banyak mulai meniti titik terang ketika kasus ini telah masuk ke tahap gelar perkara. Dan Kamis 7 November kemarin, Rezky Aditya hadir di Polda Metro Jaya untuk jalani gelar perkara. Ia tampak tenang didampingi sang istri tercinta. Citra Kirana pun sesekali senyum sambil merangkul erat Rezky menembus kerumunan awak media. Sayangnya, momen penting itu tidak dihadiri oleh Weni Aryani. Permisi Kak Ciki sebentar. Kak Ciki. Apa-apa nanti bisa langsung tanya sama kuasa hukumnya. Kebetulan gue ini lagi sakit. Kan harusnya ini kan gelar perkara kan 2 minggu yang lalu ya. Dan kebetulan juga kita diberitahunya juga baru hari Selasa kalau nggak salah untuk gelar perkara yang sekarang ini. Jadi kebetulan di minggu ini kemarin itu Bu Weni sakit. Misteri asal-usul anak Weni Aryani hanya akan terjawab pasti lewat tes DNA. Dan dari hasil gelar perkara dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak, tes DNA akan dilakukan secara bersamaan yang dihadiri oleh pihak Weni dan Rizky. Lantas kapan dan di mana pastinya tes DNA itu akan dilakukan? Alhamdulillah perkaranya kita sudah ketemu titik terang dan kita juga sudah melakukan pembicaraan tadi di gelar perkara. Intinya kita akan melakukan tes DNA bersama. Kami akan segera mencari dan menentukan rumah sakit mana. Kita tegaskan dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Kalau nanti terbukti identik ya anak biologis Rezky siap bertanggung jawab. Gitu. Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya. Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung telah menetapkan Rezky Aditya sebagai ayah kandung dari anak Weni Aryani. Namun pihak Rezky pun mengajukan kasasi. Dan dalam kelanjutannya, pihak Rezky mengklaim bahwa Rezky belum bisa dinyatakan ayah biologis dari KK, anak Weni Aryani, andaikan belum dibuktikan lewat hasil tes DNA. Putusan MA itu tentu mempunyai kadar eksekusi yang lebih soft dibandingkan kami membuka perkara ini di pihak kepolisian. Ya, artinya kami juga mengkalkulasi sedemikian rupa juga konsekuensinya. Toh juga putusan MA itu tentu sangat mendukung upaya kami untuk dibuka kembali perkara ini. Dibukanya perkara ini kembali, salah satu jalannya adalah bahwa kami mempunyai suatu putusan baru. Alhamdulillah sudah terang benderang bahwa memang tidak ada dasarnya karena Rezky Aditya adalah bukan ayah kandung, 2 Rezky Aditya bukan ayah angkat, ya. Ketiga, Rezky Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Rezky Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Jadi penelantaran ini tidak memenuhi unsur, ya. Dan kita sudah sepakat tadi, alhamdulillah. Kita tunggu itikat baiknya, ya. Putusan itu tidak menyatakan Rezky sebagai ayah biologis, ya. Tapi apabila sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, artinya ada syarat putusan itu. Putusan itu bersyarat harus dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa memang Rezky Aditya adalah ayah biologis. Apa itu? DNA. Dengan tanpa hasil tes DNA, maka tuduhan dugaan penelantaran terhadap anak yang dilaporkan Weni Aryani sepertinya belum bisa membuktikan apa-apa. Lantas, bagaimana langkah hukum yang akan diambil pihak Rezky Aditya selanjutnya? Dari semula kita menunggu ini, karena selalu di media Anda akan tahu, sudah lapor polisi, sudah SP3, sudah jelas ya dudukan hukumnya. Mereka tidak melakukan upaya hukum pra-peradilan, tapi kemudian tiba-tiba mereka minta dibuka lagi. Nah inilah yang kita tunggu gelar perkara. Alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah. Jadi ada kepastian untuk klien kami ya bahwa ada kesempatan juga untuk kami menjelaskan bahwa klien kami tidak punya ya dasar untuk bisa dinyatakan melakukan dugaan tindak pidana penelantaran anak.